Apakah ini hanya kebetulan semata atau ada kaitannya karena sama-sama terjadi di minggu yang sama. Dan dari dua berita ini terus terang adalah dua berita yang membuat situasi di negara ini dibuat seperti mencekam gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada dua berita yang menurut saya ini nggak biasa, agak mengagetkan dan terus terang bahkan cukup mengkhawatirkan kalau berita-berita semacam ini terjadi jelang Pilpres 2024 mendatang. Karena di berita yang pertama ada anggota Pas Pampres dan dua orang teman lainnya anggota TNI yang melakukan penculikan terhadap anak muda berusia 25 tahun bernama Imam Mashkur secara random di Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi aksi penculikan ini dilakukan tanpa motif atau alasan-alasan masalah pribadi. Jadi mereka datang menculik dan kemudian meminta uang tebusan kepada pihak keluarga sebesar 50 juta rupiah. Jadi dalam kesimpulan saya dari berita yang sudah saya baca gitu ya, ini adalah penculikan yang dilakukan benar-benar secara random tanpa ada motif atau masalah pribadi. Dan uang tebusan yang diminta sebesar 50 juta rupiah ini dilakukan setelah pihak penculiknya atau anggota Pas Pampres dan dua orang anggota TNI lainnya melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Jadi ketika dia meminta uang tebusan kepada keluarganya sebesar 50 juta, itu juga disertai dengan video penganiayaan. Jadi korbannya itu dianiaya dan kemudian dikirimkan videonya kepada pihak keluarga dengan ancaman kalau uang 50 juta tidak segera disediakan, maka anak ini akan dibuang ke sungai. Dan itulah yang terjadi pada akhirnya, benar-benar dibuang ke sungai karena pihak keluarga tidak bisa memberikan atau tidak bisa menjamin untuk mendapatkan uang secara cepat sebesar 50 juta rupiah karena alasannya tidak mampu atau dari warga kelas menengah ke bawah. Dari kejadian ini, dari berita ini, saya terus terang agak janggal dan sulit untuk percaya gitu karena antara motif dengan aksi ini bertolak belakang. Motifnya kan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, tapi akhirnya malah dibuang ke sungai. Ini kan nggak sesuai gitu. Nggak sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah mendapatkan uang, tapi pada akhirnya malah membuang korbannya ke sungai. Ini janggal sekali. Dan selain itu, untuk uang sebesar 50 juta rupiah di mata anggota Pas Pampres dan anggota TNI, bagi saya itu nggak masuk akal. 50 juta itu terlalu kecil untuk anggota TNI dan anggota Pas Pampres. Katakanlah mereka adalah anggota TNI atau anggota Pas Pampres yang gajinya paling kecil sekalipun, tapi tetap saja 50 juta itu terlalu mudah untuk mereka dapatkan gitu. Mereka bisa ya misalkan paling mudah itu pinjam ke bank, misalkan ke BRI, pencairannya cepat, sehari 2 hari bisa langsung selesai. 50 juta itu gampang sekali, apalagi dengan status dia sebagai anggota Pas Pampres, anggota TNI yang punya SK dan bisa dijaminkan ke bank. 50 juta bukan apa-apa. Sehingga kalau terjadi penculikan sampai melakukan penganiayaan hanya dengan motif uang 50 juta, bagi saya itu nggak masuk akal. Sehingga isu ini, berita ini agak janggal gitu ya. Apakah benar terjadi motif pemerasan dengan tujuan meminta uang 50 juta atau ada motif lainnya di sana? Karena untuk seseorang menjadi anggota Pas Pampres itu kan pasti adalah orang-orang yang punya kematangan berpikir dan cukup logis. Sehingga kalau melakukan penculikan secara random kepada anak usia 25 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan dan kemudian mengirimkan video penyiksaannya kepada keluarga, itu terlalu tidak logis. Terlalu terlalu preman gitu, terlalu mudah untuk dipecahkan masalah ini kalau sampai kemudian benar-benar ada video penyiksaannya. Dan bahwa kemudian anggota Pas Pampres ini dibantah, dia tidak melekat kepada presiden karena statusnya hanya batalion pengawal protokoler kenegaraan, jadi sama sekali tidak melekat kepada presiden dan wakil presiden, tapi tetap saja adalah bagian dari
Pas Pampres yang secara kesehatan mental dan pikiran itu mestinya sangat matang dan tidak melakukan aksi-aksi semacam ini. Mentalnya harusnya bagus gitu. Jadi kalau kemudian terjadi penculikan, penganiayaan, dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah, itu nggak masuk akal sama sekali bagi saya untuk dilakukan oleh seorang anggota Pas Pampres. Lalu kemudian berita yang kedua yang juga agak mengejutkan adalah di Medan sana ketika Pak Jokowi hadir di acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Wali Kota Medan atau Mas Bobi, ada seorang ibu-ibu perempuan melemparkan sandal dan airnya ke arah rombongan Presiden Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi masuk berserta rombongan menyalami anggota relawan-relawan yang hadir di sana dengan Mas Bobi, itu ada ibu-ibu yang ngamuk dan kemudian lempar air. Dan kejadian semacam ini, seingat saya, ini pertama kalinya terjadi selama 9 tahun terakhir. Sebelumnya belum pernah terjadi gitu ya. Sebelumnya tuh ada yang lempar kertas lah gitu ya. Tapi ya kertas itu kan untuk kritikan atau masukan, tidak berarti sebuah ancaman atau sikap-sikap yang tidak sopan kepada presiden. Tapi kalau air dan sandal ini udah tindakan yang provokatif gitu ya. Tujuannya itu nggak jelas sama sekali. Apalagi ibu-ibu yang melakukan ini itu katanya disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Ya tetap saja bagi saya itu juga sama-sama nggak masuk akalnya seperti berita yang pertama. Karena kejadian semacam ini selama 9 tahun terakhir baru terjadi sekarang, justru di saat kepuasan masyarakat kepada presiden mencapai 80% atau sangat-sangat bagus dan mungkin menjadi rekor di negara-negara demokratis seperti di Indonesia ini. Di periode keduanya jelang akhir justru kepuasan masyarakat naik sangat signifikan dan sangat tinggi. Ini nggak biasa gitu ya. Jadi dari dua berita ini saya terus terang agak curiga ada sesuatu di balik cerita ini. Karena dengan kejanggalan-kejanggalan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian anggota Pas Pampres yang semestinya punya mental dan logika yang bagus itu melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat gak masuk akal. Itu bagi saya adalah dua berita yang terjadi di minggu yang sama dan kemudian ini mengagetkan dan mengejutkan kita semua. Pertanyaannya adalah sebenarnya ini ada apa gitu ya? Karena di minggu yang sama, suara atau elektabilitas Pak Ganjar itu mendadak naik sangat signifikan. Lalu kemudian Pak Jokowi untuk pertama kalinya ketika ditanya soal dukungan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, untuk pertama kalinya ketika disinggung apakah Pak Jokowi benar-benar mendukung Prabowo Subianto, Pak Jokowi menjawab, tanya saja kepada angin. Yang itu merupakan sebuah jawaban paling absurd dari Presiden Jokowi. Atau jawaban yang sangat-sangat menunjukkan kalau Pak Jokowi itu nggak suka dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Di sisi lain, Mas Gibran juga yang sebelumnya cukup dekat dengan Prabowo Subianto, sudah pernah makan bareng, kemudian di acara-acara relawan sempat menyebutkan bahwa opsi pemilihan presiden di 2024 masih ada dua, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto, masih ada dua di hadapan para relawan. Sekarang Mas Gibran belakangan ini sangat menunjukkan kebantengannya gitu ya, dengan membantai opini-opini anggota-anggota PSI di acara PSI sendiri, kemudian hadir di Jawa Tengah kemarin dengan sangat luar biasa Mas Gibran gitu ya. Jadi Mas Gibran sudah menunjukkan kebantengannya yang sebelumnya ini nggak terjadi. Di sisi lain, Mas Kaisang juga kurang lebih sama gitu ya. Yang sebelumnya masih bermain kaos, ada kadang Ganjar, kadang Prabowo Subianto, bahkan kata Mas Budiman di berita sebelumnya itu Pak Prabowo akan hadir di podcast Kaisang, tapi kemudian digeser dan diganti oleh kehadiran Pak Ganjar. Jadi yang semula seharusnya Prabowo hadir di podcast Kaisang, yang muncul duluan ternyata malah Pak Ganjar. Jadi perubahan-perubahan angin politik ini apakah kemudian ada kaitannya dengan dua berita yang sebelumnya ini agak mengkhawatirkan kita semua? Karena perubahan angin politik yang terjadi belakangan ini itu emang nggak biasa, itu emang agak-agak kencang sekali gitu ya. Ibarat angin tuh kalau kita sebuah pohon itu udah miring-miring pohonnya gitu ya.
Nggak biasa, dan itu tidak sesuai dengan klaim dan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini yang menyebutkan atau membangun sebuah narasi bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Itu terbantahkan semua karena Mas Gibran sudah tegas, PD Perjuangan, Mas Kaisang juga mempromosikan Pak Ganjar, dan belakangan ketika Pak Jokowi ditanya soal hubungannya atau dukungannya kepada Prabowo Subianto, dijawab dengan tanya saja kepada angin. Jadi dari sini gitu ya, saya terus terang melihat ada kekhawatiran gitu ya. Apakah ini hanya kebetulan semata atau ada kaitannya karena sama-sama terjadi di minggu yang sama. Dan dari dua berita ini terus terang adalah dua berita yang membuat situasi di negara ini dibuat seperti mencekam gitu ya. Presiden dilempari sendal, dilempari air, ya meskipun aksinya agak gagal, tapi upaya itu ada. Lalu kemudian aksi penculikan yang sampai sekarang itu masih belum jelas apa iya itu terjadi dan apa motif aslinya, itu juga masih penuh tanda tanya. Itu juga cukup mengkhawatirkan karena membuat kita sekarang itu jadi berpikir kalau penculikan bisa dilakukan kepada siapa saja gitu ya, maka kita di negara ini jadi kayak ngerasa nggak aman gitu. Ya, kalau ada orang kemudian diculik dan kemudian diminta uang rampasan sebesar 50 juta rupiah, jangan-jangan keluarga kita juga nggak punya uang sebanyak itu di rekening dan standby setiap hari gitu ya. Kita mungkin kebanyakan kita nggak punya uang segitu. Dan kemudian kalau kita tidak punya, maka akan bisa berakhir dengan seperti yang terjadi kepada Imam Mashkur ini. Jadi dari sini di tengah situasi politik yang cukup panas jelang Pilpres 2024 terjadi dua berita yang sangat-sangat mengagetkan dan mengkhawatirkan seperti ini. Ini bagi saya jadi teringat dengan cerita Presiden Jokowi ketika menghadapi 212 atau aksi 411. Ketika Pak Jokowi bahkan waktu itu tidak bisa kembali ke istananya sendiri karena situasinya dibuat sangat-sangat mencekam waktu itu. Jadi dari dua berita ini gitu ya, apakah itu ada kaitannya dengan perubahan angin politik atau perubahan dukungan presiden dan keluarganya di Pilpres 2024? Apakah ada kaitannya atau enggak? Tapi pada intinya saya jadi teringat dengan aksi 2017 lalu, yaitu aksi 212, di mana Pak Jokowi punya kekhawatiran dengan orang-orang yang mengawalnya, punya merasa tidak aman dengan orang-orang yang mendampinginya. Karena waktu itu di aksi 212, itu kan seperti yang kita tahu, itu cukup dikomandoi atau dari info-info yang beredar, itu dikomandoi salah satu elit dari, saya nggak sebutlah, dari pejabat intinya, dari aparat kita yang kemudian memaksa atau terjadinya aksi 212 dan 411. Makanya kemudian Pak Jokowi merasa tidak aman waktu itu. Nah, hari ini gitu ya, dengan perubahan arah politik, dengan suara survei Pak Ganjar yang menanjak naik, lalu kemudian terjadi berita-berita semacam ini nampaknya muncul kekhawatiran yang sama di sisi Pak Jokowi sendiri kayaknya gitu ya. Karena kalau anggota Pas Pampres melakukan sesuatu di luar batas, di luar kewajaran, yang seharusnya itu dipantau dan punya kualitas mental yang jauh lebih baik dibandingkan orang-orang random seperti kita-kita gitu ya. Ini membuat posisi Presiden Jokowi nampaknya hari ini menjadi cukup mengkhawatirkan gitu. Karena ya katakanlah dia tidak melekat gitu ya, tapi ada potensi di pihak-pihak lain juga bisa melakukan aksi-aksi yang nekat gitu. Sehingga saya berharap gitu ya, di negara kita ini jelang Pilpres 2024 ya sudahlah. Kalau kita memang mau bertanding, mari kita bertanding. Kalau memang mau bersanding, ya mari silahkan bersanding. Tapi pada akhirnya biarkan Pilpres 2024 itu berjalan damai tanpa skenario-skenario atau agenda-agenda buruk seperti yang mungkin bisa dilakukan oleh beberapa orang dan kemudian membuat negara ini menjadi tidak aman hanya gara-gara satu ambisi atau dua ambisi dari beberapa orang yang ingin menang dan pokoknya harus menang kali ini karena sudah tidak ada waktu lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.